Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik, adik-adik, kita lanjutkan lagi materi tentang kaidah pencacahan bagian kedua. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi, ya. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Tentunya akan kita awali materi mulai dari faktorial, gitu ya. Jadi simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian betul-betul paham. Oke? Baik, kita mulai dari faktorial, ya. Apa sih faktorial itu? Ini modal dasar sebelum kita bicara tentang permutasi dan kombinasi nantinya, ya. Faktorial itu apa? Perhatikan definisinya berikut. Jadi n faktorial tandanya atau simbolnya seperti tanda seru, ya. N faktorial itu adalah perkalian menurun dari n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ujungnya adalah 1, gitu ya. Kalau misalkan n-nya adalah 5, berarti ya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau misalkan n-nya 10, berarti apa? 10 dikali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai dengan dikali dengan 1. Jadi bisa kita buat seperti ini, adik-adik. Misalkan 5 faktorial, gitu ya. Itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Berarti kan ini n-nya 5. Maka sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 1 berarti 4, 5 dikurangi 2 berarti 3, begitu seterusnya sehingga sampai dengan 1, ya. Kalau kita hitung berarti hasilnya berapa ini 5 faktorial? Berarti ya ini dikalikan semua, gitu ya. Maka jadinya berapa? 120. Oke. Nah, misalkan lagi 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan apa? Mestinya 6 faktorial itu kan sama saja dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, gitu ya. Nah, bisa juga kita tulis begini, karena mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 ini sama saja dengan 5 faktorial, maka 6 faktorial bisa kita tulis menjadi apa? 6 dikali 5 faktorial, gitu ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalkan 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini kan mestinya kalau saya jelaskan ya, 10 faktorial itu berarti sama dengan apa? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, gitu ya. Nah, kemudian kalau 8 faktorial itu kan sama saja dengan apa? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kan gitu ya. Perhatikan ini kan sama ya dengan ini ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan berarti yang sini kan juga 8 faktorial, ini juga 8 faktorial ya, sama ya. Berarti bisa kita tulis seperti ini, adik-adik. Jadi 10 faktorialnya bisa kita tulis menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Jika dibagi dengan 8 faktorial kita tulis seperti ini, ya. Jadi tinggal kita coret aja gini, gitu ya. Berarti tinggal apa? 10 kali 9 berarti berapa? 90, gitu ya. Oke, misalkan lagi apa? Misalkan lagi ada 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, berarti cukup kita kerjakan ini, tidak perlu diuraikan semuanya, tetapi tinggal kita buat 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, ya, dibagi dengan 5 faktorial. Nah, ini kan nanti hilang nih, iya kan? Nah, 3 faktorial itu sisanya. 3 faktorial itu bukan 3 ya, tetapi 3 dikali 2 dikali 1, kan gitu. Nah, 3 kali 2 kali 1 ini kan 6, kita coret dengan 6 nya, maka hasilnya berapa? 56, gitu ya. Oke, dan perlu kalian ingat bahwa 1 faktorial itu sama dengan 1, juga 0 faktorial sama dengan 1. Ini harus kalian ingat sebagai pedoman dasar. Baik, kita mulai untuk permutasi. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke. Untuk permutasi saya bagi menjadi 4 bagian,
Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah permutasi R unsur dari N unsur, ya, dimana R-nya itu lebih kecil atau kurang dari N. Maka persamaannya, rumusnya permutasi bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi ini sama saja permutasi R unsur dari N unsur gitu ya, atau kalau kita sering menyingkatnya N permutasi R gitu ya, atau bisa juga ditulis seperti ini, N-nya di atas, R-nya di bawah ya. Itu artinya sama dengan apa? Sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jadi ini adalah rumusan dari permutasi R unsur dari N unsur ya. Contohnya gimana? Perhatikan ini. Misalkan dari 36 siswa kelas 12 MIPA 1 akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pengurus? Nah, yang kita punya di sini 36 siswa. Ini adalah sebagai N-nya ya. Kita akan memilih 4 orang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara ya. Berarti R-nya ada 4 karena dari 36 mau kita pilih 4 orang sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Maka untuk menentukan berapa banyak cara memilih pengurus, cukup kita hitungkan permutasi 36 diambil 4 gitu ya. Maka sama dengan berapa? Sesuai dengan rumusnya ini berarti sama dengan 36 faktorial dibagi 36 dikurangi 4 faktorial ya. Maka sama dengan berapa? Ini kan berarti bawahnya berapa ya, 32 faktorial gitu ya. Maka yang atas cukup kita uraikan sampai dengan 32 saja. 36 kali 35 dikali 34 dikali 33 dikali 32 faktorial. Nah, ini banyak ya. Ini tinggal kita coret. Nah, berarti hasilnya apa? Ya ini 36 kali 35 kali 34 dikali 33. Berapa hasilnya? Kalau kita hitung hasilnya adalah 1.413 berapa ini? 720 ada ini. Cara. Wah, banyak sekali ya. Oke, untuk permutasi yang kedua saya lanjutkan. Permutasi N unsur dari N unsur. Nah, ini sama-sama N adik-adik. Ya, kita tuliskan seperti ini, N permutasi N, atau dituliskan di depan ya, atas dengan bawah. Maka sama dengan apa? Sesuai rumusnya ini tadi, berarti kalau kita masukkan N faktorial dibagi N dikurangi N faktorial, maka sama dengan N faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial itu nilainya 1, maka sama saja dengan N faktorial gitu ya. Jadi kalau permutasi N unsur dari N unsur, maka pasti hasilnya adalah N faktorial. Jadi 5 permutasi 5 pasti 5 faktorial, 10 permutasi 10 berarti 10 faktorial. Contohnya gimana dalam soal? Misalkan gini, terdapat 5 bendera yang akan dipasang pada 5 tiang yang ada di depan sekolah. Berapa banyak cara memasang bendera-bendera tersebut? Nah, ini berarti kan ada 5 bendera, 5 tiang, iya kan? Berarti ada berapa banyak cara memasangnya? 5 permutasi 5. Maka ini bisa kita tuliskan sama dengan 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? Nah, kita urai aja, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita kalikan semuanya ini sama dengan berapa? 120 cara. Banyak ya? Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan permutasi yang berikutnya. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di bawah. Oke? Untuk permutasi yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi misalkan begini adik-adik, ada R1, R2, R3, dan seterusnya unsur-unsur yang sama. Maka bisa kita tuliskan permutasi N ya, dengan R1, R2, R3, dan seterusnya unsur-unsur yang sama. Kita tuliskan sebagai N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial dikali R3 faktorial dan seterusnya. Nah, R1 ditambah R2 tambah R3 ditambah dan seterusnya ya, tinggal berapa yang sama ya, ada berapa jenis yang sama, itu kurang dari sama dengan N. Contohnya seperti apakah? Perhatikan ini salah satu contoh ya. Berapakah banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Nah,
Kalau kita lihat di sini dari kata matematika, maka jika kita lihat satu persatu huruf-huruf penyusunnya, di sini huruf M ada berapa adik-adik? Ada 2, kan gitu ya. Huruf A-nya ada berapa? Ada 3, ya kan? Kemudian huruf T-nya ada berapa? Ada 2. Nah, yang lain E-nya hanya ada 1, tidak perlu kita tulis ya. Ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa. Terus apa? I-nya 1, K-nya juga 1. Nah, ini ibaratnya adalah R1 gitu ya. Ini adalah R2, ini adalah R3. Jadi hanya ada 3 ya, adanya 3 yang memiliki kesamaan. Dari semua huruf ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf, berarti N-nya 10. Maka banyak cara menyusun kata dari kata matematika adalah 10 ya, 10 permutasi ini 2, 3, 2 ya. Maka sama dengan apa? 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kita hitung. Hasilnya adalah 151.200 kata. Wah, banyak ya. Oke, itu untuk permutasi dari beberapa unsur yang sama. Nah, yang terakhir, bentuk yang terakhir, permutasi siklis adik-adik. Nah, kalau kita bicara siklis berarti hubungannya dengan melingkar gitu ya. Duduk melingkar, berdiri melingkar, dan seterusnya. Maka N permutasi siklis ada sebanyak N dikurangi 1 faktorial. Cukup ringkas rumusnya ya. Contohnya apa? Kalau penerapan dalam soal, misalkan gini adik-adik. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak duduk mengelilingi meja makan untuk makan malam bersama. Berapa banyak cara mereka duduk jika A. Posisi duduk mereka sembarang. Nah, misalkan gini adik-adik. Untuk A ya, misalkan ini meja, ibaratnya ini meja. Ya, di sini ada ayah, ada ibu, ada anak 1, ada anak 2. Iya kan? Berarti ada 4 unsur yang duduk mengelilingi meja makan. Nah, karena ada 4 unsur yang duduk mengelilingi meja makan, maka ada berapa banyak posisi duduk mereka? Ada sebanyak, berarti apa? 4 siklis. Ya, maka sama dengan apa? 4 dikurangi 1 faktorial, atau sama dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu berarti kan 3 kali 2 kali 1, berarti sama dengan 6. Ya, jadi ada 6 cara. Yang B, ayah dan ibu harus berdampingan. Nah, berarti begini. Kalau ayah dan ibu harus berdampingan, kita tuliskan lagi. Ibaratnya ini meja ya. Ayah, ibu, anak 1, anak kedua. Kalau ayah dan ibu ini harus berdampingan, berarti ini dianggap 1 unsur adik-adik. Ya, ayah dan ibu dianggap 1 unsur. Berarti apa? Berarti tinggal ada 3 unsur di sini. Gitu ya. Ada 3 unsur. Berarti apa? 3 dikurangi 1 faktorial. Gitu ya. Tetapi belum selesai. Posisi duduk antara ayah dan ibu bisa saling tukar tempat. Iya kan? Ada 2 tempat duduk, ada 2 orang yang bisa saling tukar tempat. Nah, kembali lagi berarti permutasi 2 permutasi 2, atau sama dengan 2 faktorial. Maka ini harus kita kalikan dengan 2 faktorial. Kenapa? Karena ada 2 orang yang bisa saling tukar tempat duduk. Gitu ya. Maka sama dengan berapa? 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 cara. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita latihan soal. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Bentuk sederhana dari 24 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 12 faktorial ditambah 24 faktorial dibagi 13 faktorial dikali 11 faktorial adalah. Nah, karena ini bentuk pecahan ya kan, dijumlahkan, berarti arahnya adalah kita harus membuat penyebutnya menjadi sama. Berarti di sini kita buat 24 faktorial, yang bawah kita rubah ya. 12 faktorial saya buat 12 dikali 11 faktorial. Sama ya. 12 faktorial yang depan dikali dengan 12 faktorial yang belakang tetap, ditambah 24 faktorial. Berarti ini kita buat apa? Supaya sama seperti ini adik-adik arahnya.
kita buat 11 faktorial dikali 12 faktorial, maka 13 faktorial 11 faktorial, berarti bisa kita buat gini, 13 dikali 12 faktorial dikali 11 faktorial. Nah, perhatikan ini sama ya, sama-sama 12 faktorial kali 11 faktorial, 12 faktorial kali 11 faktorial ya, sama. Jadi ini kita ibaratkan ini adalah A gitu aja ya, ini adalah A. Nah, karena sama ya, yang membedakan adalah depannya sini 12, di sini 13. Berarti untuk menyamakan penyebut kita kalikan silang aja, 13 kalikan ke sini ya kan, 12 kita kalikan ke sebelah kanan. Jadi gini, 13 dikali 24 faktorial ya kan, ini kita jadikan satu semua ya, karena kan nanti berarti penyebutnya apa adik-adik, 12A dikali ya kan, jadi perkalian ya, jadi perkalian, jadi 13 dikali 12 dikali 12 faktorial dikali 11 faktorial, penyebutnya kan jadi seperti ini. Oke, nah yang ini kita kalikan ke sini kan 12. Nah ini kan gini gitu ya. Oke, sekarang kita susun 13 kali 24 faktorial ditambah 12 kali 24 faktorial, berarti sama dengan apa nih? Ini sama-sama 24 ya kan, 24 faktorial, tinggal kita jumlahkan yang depan, 13 tambah 12 berarti 25 dikali 24 faktorial dibagi dengan, nah kalau 13 dengan 12 faktorial berarti kan dikalikan menjadi apa? 13 faktorial. Oke, kemudian yang 12 ini kita kalikan dengan 11 faktorial, maka kita dapatkan hasilnya apa? 12 faktorial. Berarti bisa kita tulis 25 kali 24 faktorial, jadinya apa? 25 faktorial, iya kan? Nah tinggal gini jadinya. Nah selesai. Jadi jawabannya adalah ini. Maka yang tepat yang mana? Yang tepat adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Suatu perlombaan menari diikuti 50 peserta. Sebanyak 42 peserta gagal dalam babak penyisihan. Jika dari peserta yang tersisa akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3, dan 2 juara harapan, banyak susunan juara yang dapat dibuat adalah Oke, berarti kalau 50 peserta gugur 42, maka tinggal tersisa 8 peserta, ya kan? Nah, dari 8 ini akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3, dan 2 juara harapan. Berarti akan dipilih berapa? Dipilih 5, ya kan? Dipilih 5. Maka permutasinya menjadi 8 permutasi 5. Ya, jadi N-nya 8, R-nya 5. Berarti berapa? 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 5 faktorial. Nah kan begini, maka sama dengan berapa nih? 8 kurangi 5 itu 3 faktorial ya. Berarti 8 faktorialnya kita uraikan menjadi gini. Nah oke, nah seperti ini, tinggal kita coret 3 faktorialnya. Berarti sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berapa ini hasilnya? Sama dengan 6.720 cara. Ya. Oke, berarti jawaban yang benar yang mana? C. Nah, itu ya. Bisa dipahami? Kita lanjutkan soal nomor 3. Jika permutasi N ditambah 1 di sini 3 sama dengan 9 dikali permutasi N2, maka nilai N yang memenuhi adalah G. Berarti adik-adik harus ingat ya, permutasi NR itu sama dengan tadi ya, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial ya. Berarti kalau seperti ini jadinya apa? Nah berarti apa? N ditambah 1 faktorial dibagi dengan N ditambah 1 dikurangi 3 faktorial ya, sama dengan 9 dikali N permutasi 2, berarti apa? N faktorial dibagi N dikurangi 2 faktorial. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu. N ditambah 1 faktorial itu bisa kita tuliskan N ditambah 1 dikali N faktorial, betul ya? Misalkan N nya 10 lah, berarti kan 11 faktorial kan ya. 11 faktorial kan sama saja 11 dikali 10 faktorial.
betul ya. Oke, kemudian yang bawah gimana nih? N ditambah 1 dikurangi 3 berarti apa? N dikurangi 2 faktorial ya. Nah sekarang yang kanan jadinya 9 dikali N faktorial dibagi N dikurangi 2 faktorial. Oke, ini bisa kita coret ya. Ini kita coret juga. Habis sudah, tinggal apa? N ditambah 1 sama dengan 9, maka N nya berapa? 9 dikurangi 1 jadinya 8. Gampang ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Baik, kita lanjutkan nomor 4. 2 orang pergi nonton sepak bola ke suatu stadion. Stadion itu mempunyai 3 pintu dan mereka masuk lewat pintu yang sama tetapi keluar lewat pintu yang berlainan. Banyak cara mereka masuk dan keluar pintu stadion adalah oke. Sekarang pilihannya gini, berarti masuk kemudian keluar gitu ya. Karena ada 3 pintu dan mereka masuknya lewat pintu yang sama, berarti ada 3 kemungkinan ya kan. Bisa lewat pintu 1 bareng-bareng, lewat pintu 2 bareng-bareng, atau lewat pintu 3 bareng-bareng ya. Jadi ada 3 kemungkinan untuk cara mereka masuk. Sedangkan untuk cara mereka keluar berarti ada apa? Ada 3 pintu pilihan dan mereka harus lewat pintu yang berbeda. Nah berarti kan N nya adalah 3, R nya adalah 2 orang. Jadi untuk keluar berarti ada berapa? 3 permutasi 2 gitu ya. Maka sama dengan apa? 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial berarti berapa? 1 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Nah hasilnya berapa berarti? Ya sudah, berarti masuk dan keluar ini kita kalikan, berarti sama saja dengan 3 dikali 6. Jadi ada 18 cara keluar, masuk dan keluar ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah A. Next, nomor 5. 5 anak akan berdiri dalam satu baris. Mereka adalah Andi, Anita, Susi, Dea, dan Rosi. Jika Rosi harus berdiri di salah satu ujung, banyak urutan yang mungkin terbentuk adalah ada 5 anak. Kita ibaratkan berdirinya itu kita buat kotak-kotak ya. Kita tempatkan di kotak-kotak supaya lebih jelas. Dia nanti berdiri di kotak-kotak ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah kalau misalkan Rosi harus berdiri di salah satu ujung, misalkan Rosi berdirinya di sini, nah gitu ya, maka Andi, Anita, Susi, dan Dea boleh berdiri di 4 kotak yang tersisa ya. Bisa saling tukar-tukar tempat, tetapi si Rosi ini paten di sini ya. Kita lihat satu kemungkinan dulu. Nah berarti apa? Ada 4 tempat yang bisa ditempati oleh 4 orang, iya kan? Berarti apa? 4 permutasi 4 atau sama dengan apa? 4 faktorial gitu ya. Ke depan kita tinggal tulis saja 4 faktorial gitu ya supaya lebih cepat. Nah ini kalau Rosinya ada di ujung sebelah kiri, kalau Rosinya ada di ujung sebelah kanan, nah berarti kan gimana? Rosinya ada di sini, kan sama saja berarti. Yang lain boleh berdiri di sebelah kirinya Rosi sini. Berarti ada berapa? Ada 4 faktorial juga gitu ya. Berarti totalnya ada berapa? Sama saja dengan 2 kalinya dari 4 faktorial. Berarti sama dengan 2 dikali 4 faktorial berapa adik-adik? 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 24. Maka hasilnya ada 48 urutan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 6. 6 anak A, B, C, D, E, F akan berfoto berjajar dalam satu baris. Banyak cara berfoto jika B, C, D harus selalu berdampingan adalah, nah gimana nih? Berarti gini, kalau saya buat kotak-kotak seperti tadi ya, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalkan begini, posisi BCD ada di 3 kotak pertama ini ya. Ini misalkan B, C, D misalkan ya. Sedangkan 3 orang yang lain, 3 anak yang lain berdiri di 3 tempat yang lain di sini ya. Berarti kan ada 3 tempat kosong dan ada 3 orang yang bisa menempati. Berarti apa? 3
permutasi 3 atau 3 faktorial, kan gitu ya. Kemudian BCD juga gitu, sama sebetulnya. Ini kan bisa saling tukar-tukar tempat juga kan. Jadi ada 3 tempat, ada 3 orang juga, berarti ada 3 permutasi 3 juga. Jadi ada 3 faktorial. Nah, ini dikalikan. Ya, ini adalah posisi yang pertama. Jika tempat BCD itu di 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita geser, kan bisa ada beberapa kemungkinan. Misalkan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. BCD-nya di sebelah sini misalkan. Iya kan? Kemudian kalau misalkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, BCD-nya sebelah sini. Ya, lagi. Ini saya buat satu persatu, step by step supaya kalian paham ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, BCD-nya terakhir di sini. Oke, masing-masing ini sama. Kalau ini kita tulis di sini berarti ada 3 faktorial dikali 3 faktorial, sama. Ini juga sama semua ini. Ini juga sama semua. Ya, ini juga sama. Ya kan? Tidak ada posisi yang lain lagi selain yang ini. Berarti kalau kita total semua, kita kalikan, maka sama saja dengan apa? Ada 1, 2, 3, 4 posisi, maka ada 4 dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial, maka sama saja 4 dikali 6 dikali 6, jadi 36 dikali 4, maka hasilnya 144 foto berbeda gitu ya. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Oke, kita lanjutkan soal terakhir, nomor 7. 9 motor terdiri atas 4 motor Honda, 3 motor Yamaha, dan 2 Suzuki akan diparkir membentuk suatu barisan. Jika setiap merek tidak boleh terpisah dalam barisan tersebut, banyak barisan yang mungkin dibentuk adalah Oke, berarti ada 9 ya. Ibaratnya ini kita buat kotak ada 9. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya buat seperti ini supaya kalian benar-benar paham. Honda ada 4, misalkan 4 tempat ini tempatkan Honda. Kemudian Yamaha ada 3 ya. Kemudian Suzuki ada 2, ya kan? Nah, sekarang gini, ini ibaratnya kan ada Honda 1, Honda 2, Honda 3, Honda 4, ya kan? Masing-masing bisa saling tukar tempat, ya. Yamaha juga begitu, Suzuki juga begitu, ya. Kemudian kalau kita ibaratkan ini adalah satu kelompok Honda, ini satu kelompok Yamaha, dan ini satu kelompok Suzuki, berarti kan ada 3 kelompok ya, 3 kelompok yang bisa saling tukar posisi. Berarti sebetulnya ada berapa? 3 kelompok bisa saling tukar posisi, berarti ada sebanyak 3 permutasi 3, jadi ada sebanyak apa? 3 faktorial dikali yang Honda sendiri, karena ada 4 motor Honda, 1, 2, 3, 4 juga bisa saling tukar posisi. 4 tempat 4 motor, berarti ada 4 permutasi 4, berarti 4 faktorial untuk yang Honda gitu ya. Dikali lagi yang Yamaha juga sama, ada 3 Yamaha 3 posisi, berarti 3 faktorial. Dikali lagi Suzuki juga sama ya, berarti 2 faktorial. Jadinya berapa nih? 3 faktorial 6 dikali ini berarti 24 dikali 6 dikali 2, maka hasilnya sama dengan berapa ada nih? 1728 barisan ya, barisan yang berbeda. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, demikian adik-adik untuk materi tentang permutasi. Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang tentang materi kombinasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.